Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan materi kita mengenai variasi individual, di mana pada kesempatan sebelumnya kita sudah membahas variasi intelijensi atau variasi kecerdasan. Kali ini kita akan membahas variasi gaya belajar dan berpikir, kemudian ada kepribadian dan temperamen. Nanti kita akan bahas mengenai gaya impulsif, reflektif, gaya mendalam, gaya permukaan, kepribadian, dan temperamen. Baiklah, pada kesempatan sebelumnya telah dibahas variasi intelijensi, yaitu variasi kecerdasan, di mana variasi ini lebih mengacu pada kemampuan. Maka variasi gaya belajar dan berpikir ini adalah variasi yang lebih mengarah kepada bukan kemampuan, melainkan pilihan cara atau preference atau kecenderungan seseorang dalam menggunakan suatu cara untuk memanfaatkan atau menggunakan kemampuan mereka. Ada dua gaya yang akan kita bahas. Yang pertama ada gaya impulsif reflektif, kemudian ada gaya mendalam permukaan. Gaya impulsif reflektif ini disebut juga tempo konseptual, di mana impulsif itu sendiri diartikan sebagai gaya belajar dan berpikir yang seseorang itu lebih cenderung untuk bertindak cepat dan impulsif. Sedangkan reflektif adalah gaya belajar dan berpikir yang cenderung seseorang itu membutuhkan waktu yang lebih lama untuk merespon atau menjawab suatu pertanyaan ataupun masalah. Di beberapa literatur dikatakan bahwa siswa impulsif itu lebih banyak melakukan kesalahan. Salah satu faktornya karena terlalu cepat-cepat ingin menjawab pertanyaan begitu. Kemudian di beberapa literatur juga dikatakan bahwa tidak semua siswa impulsif seperti itu, namun juga ada siswa itu yang impulsif namun memang merupakan seorang pembelajar yang cepat dan juga seorang siswa yang akurat jawabannya tepat dan juga memang hasil keputusan jawabannya itu memang akurat. Kemudian di beberapa literatur juga dikatakan bahwa siswa reflektif itu performance dalam pembelajarannya lebih baik atau tugasnya, prestasi belajarnya lebih baik dibandingkan siswa impulsif. Dan siswa reflektif itu juga dikatakan cenderung berkonsentrasi pada informasi yang relevan dan mampu menetapkan tujuan belajar mereka. Jadi dari beberapa hal ini dapat disimpulkan bahwa gaya impulsif atau gaya belajar berpikir impulsif saja tidak merupakan jawaban yang tepat untuk digunakan, namun juga tidak tepat bahwa kita menggunakan gaya reflektif saja. Jadi gurulah di sini yang menjadi fasilitator yang mampu mendorong siswa untuk tetap mempertahankan gaya belajar reflektifnya, namun juga cepat dalam menyelesaikan tugasnya. Kemudian ada gaya mendalam permukaan. Di sini gaya mendalam permukaan ini adalah gaya bagaimana siswa mendekati bahan pembelajarannya. Yang pertama ada gaya mendalam, dari katanya saja ini mendalam, sehingga diartikan gaya berpikir dan belajar di mana siswa itu belajar dengan cara memahami arti lebih mendalam. Dan gaya permukaan adalah gaya berpikir belajar seseorang yang hanya mempelajari apa yang perlu atau harus dipelajari, dengan kata lain menghafal. Kemudian juga disebutkan bahwa gaya mendalam ini lebih cenderung adalah pembelajar yang aktif konstruktivis ya, di mana dia memang mampu memotivasi dirinya sendiri dan berkeinginan kuat untuk membangun pemahaman mengenai materi-materi yang baru dipelajari dan materi-materi yang telah dipelajari. Kemudian mereka juga memberikan makna untuk apa yang perlu mereka ingat. Jadi singkatnya gaya mendalam ini lebih ke pembelajar yang aktif konstruktivis.
Kemudian untuk gaya permukaan, kebalikan dari gaya mendalam, biasanya motivasinya dipicu oleh faktor eksternal di sini. Kemudian dia hanya mengingat informasi di luar kepala, hanya menghafal. Ini maksudnya menghafal ya. Jadi di sini siswa itu lebih cenderung belajarnya dengan cara yang pasif, menghafal total informasi begitu. Oh, ini maksudnya gagal. Ya, jadi pembelajar gaya permukaan ini gagal, ini artinya gagal maksudnya ya, saya salah ketik. Gagal mengikat apa yang telah dipelajari ke dalam kerangka konseptual yang lebih besar. Jadi mereka tidak membangun pengetahuannya. Oke, kita lanjut. Strategi untuk membantu gaya belajar berpikir permukaan agar lebih mendalam. Oke, di sini kita bisa memantau siswa yang berpikir dengan gaya permukaan. Jadi kita sebelum memperbaiki masalah, kita harus tahu dulu masalahnya siapa dan bagaimana siswa itu berpikirnya. Kemudian yang kedua, bahaslah bersama siswa mengenai pentingnya lebih dari sekedar menghafal. Jadi dengan kata lain, mendemokan atau mengingatkan selalu siswa bahwa belajar itu harus dimaknai. Belajar bermakna. Begitu. Kemudian yang ketiga, berikan tugas yang membuat siswa menyesuaikan informasi ke dalam rangka yang lebih luas. Jadi pertanyaan atau tugas-tugas yang lebih luas, bukan hanya teoritis. Kemudian mengeksplorasi topik materi tertentu secara mendalam. Nah, ini juga penting. Kemudian yang terakhir, ajukan pertanyaan yang menuntut siswa untuk memproses informasi secara mendalam. Ya, jadi secara keseluruhan, intinya gurulah yang membantu menciptakan pembelajaran yang bermakna, di mana pembelajaran itu menimbulkan motivasi bagi siswa bahwa materi itu diperlukan, materi itu dekat dengan lingkungannya, dan materi itu juga dekat aplikasinya di sekeliling siswa begitu, dan bermanfaat bagi siswa itu sendiri. Kemudian ada kepribadian, kita masuk ke variasi kepribadian. Jadi kepribadian itu adalah lebih mengacu pada pemikiran, emosi, perilaku yang khas yang menjadi ciri individu tertentu beradaptasi dengan kehidupan sehari-hari. Oke, di sini kita ada bahas 5 big factor, 5 faktor kepribadian. Jadi big 5 factor ini ada 5. Yang pertama openness, keterbukaan, consciousness, berhati-hati, ekstraversi, agreeableness, keramahan, dan neuroticism atau kestabilan emosi. Oke, keterbukaan ini dikarakteristikkan dengan imajinatif. Ya, jadi imajinatif atau praktis ini merupakan salah satu kerangka berpikir guru untuk mengetahui ciri kepribadian siswa. Jadi ada 5 aspek keterbukaan dan sampai kestabilan emosi ini. Inilah aspek yang menjadi kerangka untuk bisa menilai kepribadian seseorang atau siswa. Apakah dia imajinatif atau sebaliknya praktis? Apakah dia menyukai kegiatan beragam ataukah kegiatan rutin saja? Kemudian apakah dia mandiri atau menyesuaikan diri sesuai dengan lingkungannya? Nah, itu adalah aspek openness atau keterbukaan. Nah, kita lihat lagi di aspek conscientiousness atau berhati-hati. Di sini dilihat kerangkanya. Apakah dia termasuk individu atau siswa yang terorganisir atau tidak teratur malah? Atau dia adalah kepribadi yang hati-hati atau kebalikannya ceroboh, disiplin atau impulsif, sampai seterusnya sampai ke faktor kestabilan emosi ini. Jadi inilah 5 faktor besar
yang dapat memberikan kerangka untuk berpikir mengenai ciri-ciri kepribadian siswa Anda. Oke, di sini Big Five Factor itu yang saya bilang tadi menjadi kerangka untuk mengenali karakteristik kepribadian seorang siswa, kemudian konsep interaksi orang situasi, menyatakan bahwa cara terbaik untuk mencirikan kepribadian adalah tidak dalam hal sifat saja, namun juga dari segi sifat dan situasi. Jadi juga dilihat dari situasi dan sifat. Jadi bukan hanya melihat sifat, namun juga bagaimana situasinya, sehingga orang itu berkepribadian demikian. Jadi dengan kata lain, jangan berpikir bahwa karakter kepribadian itu selalu menuntut seseorang atau siswa untuk berperilaku dengan cara tertentu di semua situasi. Jadi tentunya setiap individu akan berperilaku sesuai dengan situasinya, begitu. Kemudian temperamen di sini mengacu pada perilaku seseorang dan karakteristik cara merespon. Kita akan bahas 3 gaya dasar kelompok temperamen dari Chess and Thomas, yaitu anak yang mudah, anak yang sulit, anak yang lambat. Di sini juga dijelaskan, dikarakteristikkan dengan suasana hati yang positif, sampai juga dia juga mudah menyesuaikan dengan pengalaman baru. Kemudian ada anak yang sulit, lambat untuk menerima perubahan. Kemudian ada anak yang lambat, yaitu menampilkan intensitas suasana hati yang cenderung rendah. Jadi ada 3 ini ya. Kemudian strategi untuk mengajar siswa dengan temperamen yang berbeda. Yang pertama, Anda bisa tunjukkan perhatian dan hormati individualitas. Jadi keberagaman ini ya memang harus dihormati dan disadari. Jadi tidak bisa mengkotak-kotakan begitu saja. Namun juga ada perasaan simpati dan memaklumi. Kemudian ada yang kedua, pertimbangkan struktur lingkungan siswa. Nah, itu tadi situasi yang mempengaruhi kepribadian dan temperamen ya. Kemudian ada sadari masalah yang dapat muncul ketika melabel atau memberi julukan kepada seorang siswa. Ini memang sudah kita bahas di pertemuan sebelumnya, memang hati-hati untuk memberikan julukan kepada siswa, karena itu akan berdampak pada perkembangan dan kepribadian interpersonalnya. Kemudian gunakan strategi yang efektif. Nah, ini untuk anak-anak yang sulit, untuk anak-anak yang mudah, untuk anak-anak yang lambat. Nah, untuk 3 hal ini kita menggunakan strategi yang efektif. Kemudian bantu anak-anak dengan masalah pengendalian emosi untuk mengatur perilaku mereka. Nah, di sini penting guru selain untuk hanya memberikan pengetahuan yang bersifat substansial, namun juga ada pengetahuan moral begitu untuk dapat mengontrol dan mengendalikan emosi. Oke, sekian pembahasan kita mengenai variasi gaya belajar dan berpikir, dan kemudian ada kepribadian dan temperamen. Silahkan Anda memberikan komentar, menambahkan beberapa rincian materi mungkin. Ada memang beberapa gaya belajar yang bisa kalian tambahkan seperti kinestetik, audio, itu ya, ada beberapa. Silakan ditambahkan yang itu, atau juga mungkin Anda bisa menambahkan mengenai faktor-faktor lain yang menjadi kerangka karakteristik kepribadian ya, ada sanguin dan lain-lain. Bisa ditambahkan. Oke, terima kasih. Sekian dulu mengenai materi kita. Insya Allah di pertemuan dan kesempatan selanjutnya kita akan membahas materi selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.